Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kini tibanya kita akan memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Persiapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih Engkau telah mati bagi kami, bahkan Engkau bangkit untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang baik dan luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersekutu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Biarlah Engkau bertata atas pujian penyembahan kami. Setiap kami Tuhan di rumah kami masing-masing, mari Engkau berdaulat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih karena nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menikmati hadirat-Mu
pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian. Mari kita semua memuliakan Allah dengan panggilan Tuhan. Mari kita semua panggilan Allah dengan panggilannya. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati setiap kami yang memberikan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil memulihkan setiap kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberkati kami, untuk mendengar setiap seru doa kami. Hanya ditentukan
hanya Yesus. Bagimu tiada yang mustahil, Yesus. Bagimu tiada yang mustahil, bagimu tiada yang tak Engkau menyembuhkan kami. Kami percaya Engkau selalu menyediakan berkat bagi kami. Kami percaya Tuhan sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan telah sembuhkan apa yang kami alami. Kami percaya Tuhan bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicara atas kami. Kami mau Tuhan, telinga kami mau dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau hati kami terima Tuhan untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kemenangan Tuhan Yesus dari alam maut. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kami, yaitu kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Berbicaralah kepada kami semua, umat-Mu yang tersebar di seluruh kota Bandung ini, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu kemenangan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karyanya yang agung, yang kita peringati sebagai Jumat Agung, yaitu karya kematiannya. Dan hari ini kita memperingati kebangkitannya, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kedatangannya ke dalam dunia yang pertama-tama kita sudah belajar, yaitu untuk menghapus dosa. Dan hari ini kita akan belajar bahwa kedatangannya ke dalam dunia juga adalah untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kemenangan yang disediakan bagi orang percaya. Firman Tuhan. Mari kita akan perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Seluruh surat 1 Yohanes, saudara, berbicara tentang bagaimana orang Kristen harus hidup. Dasar kemenangan kita, tadi sudah saya katakan, yaitu kematian Yesus Kristus yang menghapus dosa, dan kematian Yesus Kristus yang membinasakan pekerjaan iblis. Karena itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia, bukan anak-anak si pendurhaka atau si iblis. Kita adalah anak-anak Allah. Karena itu kita ada dalam kerajaan terang. Kita hidup dalam terang. Dan musuh kita adalah kerajaan kegelapan. Iblis adalah musuh kita. Musuh kita bukan orang-orang di sekitar kita. Musuh kita bukan orang lain,
Musuh kita yang utama adalah si iblis. Dan Tuhan Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Saudara, meskipun dibinasakan pekerjaannya, iblis tetap saja bekerja hari ini. Walaupun sudah dikalahkan, tapi iblis tetap bekerja. Karena dia ingin menyesatkan orang-orang di dunia ini. Bagaimana cara iblis menyesatkan? Yaitu melalui mengutus nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu, rasul-rasul palsu, penginjil-penginjil palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu. Di sepanjang zaman kita menjumpai orang Kristen yang mengaku sebagai hamba Tuhan tetapi tidak asli. Karena itu diingatkan, saudara kasih Tuhan, mana yang asli, mana yang tidak asli. Yang asli adalah kalau memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang mengaku bahwa Yesus adalah utusan Allah, bahwa Yesus adalah dari Allah. Yang asli adalah kalau dia hidup oleh Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kesucian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu sebagai orang Kristen kita harus bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Bagaimana cara kita membedakan? Yaitu oleh Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Roh Kudus mengajar, mengurapi supaya bisa mengerti firman Allah. Anak-anak Allah yang benar bertumbuh imannya, bukan bayi terus. Karena kalau anak Allah yang benar ada Roh Allah, dan dia dipimpin oleh Roh Allah itu untuk bertumbuh, mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus, dan hidup dalam terang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bagikan rahasia bagaimana kita mengalami kemenangan. Yang pertama, Roh Allah ada pada kita. Roh Allah itu menyaksikan kemenangan Yesus dalam hidup kita setiap hari. Karena itu Roh Allah mengerjakan apa yang sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib menghapus dosa, dikerjakan setiap hari. Roh Allah menyucikan kita setiap hari supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Itu pekerjaan Roh Allah. Dan Roh Allah menjadikan kita semakin yakin bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan, menjadi yang paling utama dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa perkara yang saya bagikan bagaimana kita mengalami kemenangan. Yang pertama tadi adalah karena pekerjaan Roh Allah. Yang pertama-tama sekali juga karena pekerjaan Yesus, darahnya itu menyucikan kita. Dan sekarang ini kita masuk dalam peperangan rohani. Peperangan rohani. Sebenarnya pelayanan Yesus di dalam dunia adalah peperangan rohani. Pelayanan gereja adalah peperangan rohani. Dan orang-orang Kristen harus siap masuk dalam peperangan rohani. Kita biasa mengatakan peperangan rohani sebagai mengalami pencobaan-pencobaan, mengalami ujian-ujian dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak yang belajar di sekolah, dia akan mengalami tes, ujian-ujian, dan mereka akan menyatakan lulus, baru dia naik kelas. Dari kelas 1 SD naik kelas 2 SD, naik kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD, 6 SD, dan lulus. Naik ke tingkat lebih tinggi lagi namanya SMP. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di sini ada yang belum lulus SMP, saudara, bukan berarti saudara tidak bisa lulus SMP karena saudara belum masuk ke SMP waktu itu. Tapi puji Tuhan, saya melihat rata-rata di sini lulus SMP. Kalau tidak ada yang lulus SMP, nanti gereja akan menyekolahkan minimal lulus SMP. Saudara, maksudnya bahwa hidup ini adalah bersekolah. Maksudnya hidup ini adalah mengalami ujian. Maksudnya hidup ini adalah naik level. Seperti anak sekolah tadi. Itu tadi hanya gambaran. Karena memang gereja kita pernah menolong anak di gereja kita nggak lulus SMP. Kita tolong supaya bagaimana bisa lulus SMP. Tetapi kalau lulus SMP, harusnya dia akan lulus apa?
SMA. Tapi saudara lulus SMA sudah terlalu tinggi. Saudara, ya itulah gambaran saja bahwa kita ini akan mengalami testing, mengalami ujian. Bapak kita namanya Abraham mengalami ujian. Yakub mengalami ujian. Orang-orang beriman mengalami ujian. Syadrak, Mesak, Abednego mengalami ujian. Yesus juga mengalami ujian. Bagaimana rahasia kemenangan Yesus? Mari kita lihat dalam Matius pasal yang keempat. Inilah peperangan rohani yang Yesus alami, yaitu ketika dia berpuasa, saudara, selama 40 hari, 40 malam, dan dia dicobai oleh iblis. Ujian iblis itu ada beberapa perkara di sini yang dihadapi oleh Yesus, dan itu juga dihadapi oleh orang percaya sepanjang zaman. Yang pertama adalah ujian itu berbicara tentang ujian makan dan minum, ujian tentang uang, ujian tentang ekonomi, ujian tentang hidup sehari-hari. Itu adalah ujian. Ketika Yesus lapar, kemudian iblis datang kepada Yesus. Iblis berkata begini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara kasih Tuhan, batu adalah batu, roti adalah roti. Kalau saudara sedang menghadapi batu, padang gurun namanya, kita akan jumpai batu di sana. Memang kita menghadapi hidup ini sangat susah dan sulit. Bangsa Israel dilepaskan dari Mesir, pindah ke tanah Kanaan lewat padang gurun. Sebelum saudara mereka hidup di tengah kota, dan sebelum mereka membangun peradaban yang lebih baik, mereka harus melewati namanya apa? Padang gurun. Di padang gurun ada apa? Batu. Yesus mengalami ujian padang gurun. Yang dilihat hanya batu saja. Bangsa Israel juga demikian. Dan kadang-kala Tuhan mengizinkan kita menghadapi keadaan yang kering kerontang, keadaan yang susah, keadaan yang krisis, keadaan yang serba berkekurangan, tidak punya apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menjumpai seorang Kristen. Dia berkata kepada saya begini, Pak, saya tidak punya apa-apa. Ini bukan jemaat di GKI Bandung, ya, jemaat di gereja yang lain. Itu dulu dia bilang sama saya begitu, Pak, saya tidak punya apa-apa, dalam keadaan krisis. Suaminya supir, anaknya ada yang jadi tukang ojek, tapi mungkin hari itu nggak ada pemasukan, saudara. Ya, Krismon, ya, tahun 97-98. Ini kejadiannya. Dan dia datang kepada saya di kamar saya pagi-pagi jam 6 pagi. Karena kami tinggal satu rumah. Saya tinggal menyewa di rumah. Kemudian saya berkata kepada orang ini, saya hanya cukup untuk makan saya saja. Dalam keadaan yang sangat sederhana. Saya tidak punya apa-apa, hanya cukup untuk makan saya saja. Tapi saya berkata kepada ibu itu, Bu, hari ini juga ibu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, tepat Tuhan Yesus menolong pada siang harinya. Mereka mengalami mukjizat pertolongan Tuhan. Saudara, kadang-kadang saudara, krisis ini menghancurkan jiwa orang. Ya, banyak orang yang menghadapi krisis akhirnya apa? Berkata begini, Tuhan tidak ada. Buktinya saya tidak ditolong. Waktu menghadapi kesusahan dan bersungut-sungut dan marah, Tuhan tidak ada. Buktinya saya tidak tolong. Saudara, iblis mencobai Yesus supaya mengubah batu jadi roti. Lebih mudah mana? Roti jadi batu atau batu jadi roti? Sama saja, saudara. Itu susah. Tapi nggak ada orang disuruh mengubah roti jadi batu, nggak mau. Roti dimakan enak, batu dimakan tidak enak. Tapi saudara kasih Tuhan, ini namanya ujian ekonomi, saudara.
Saya tidak tahu berapa di antara kita yang mengalami ujian-ujian ini dan belum lulus. Kekurangan, ditindas oleh kemiskinan. Belum lulus. Saudara sabar. Jangan marah sama Tuhan. Lawan si iblis. Kalau iblis mencobaimu, lawan. Yesus berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, firman Allah itu adalah roti surga. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan roti surga. Firman Tuhan itulah roti surga. Dan dalam Injil Yohanes dikatakan, Yesus adalah roti surga. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau iblis berkata suruh mengubah keadaanmu, ya, menjadi tiba-tiba jadi kaya, ya, jadi kenyang, saudara harus lawan si iblis. Iblis, mendingan kamu pergi dari tempat ini, karena Tuhan berbicara kepadaku, roti surga itu cukup. Dalam kasih Tuhan, selama masih ada firman Tuhan Yesus, selama masih ada Yesus bersama dengan kita, selama Yesus diizinkan untuk menggembalakan kita, selama Yesus beserta dan ada tengah-tengah kita, kita undang hadirat Yesus. Mukjizat itu selalu ada. 5 kepul roti, 2 ekor ikan. Ya, rotinya tidak besar sekali, saudara. Ini roti yang kecil-kecil. Ya. Karena kadang-kadang orang berpikir itu pasti rotinya besar sekali sehingga cukup untuk 5.000 orang. Enggak, rotinya kecil-kecil, ya, ikannya kecil-kecil, tapi bisa cukup memberi makan ribuan orang. Itu namanya mukjizat. Orang Kristen sejati harus melawan iblis dengan firman Tuhan. Firman itu sanggup untuk memberkati kita. Haleluya. Firman Tuhan berkuasa menciptakan dari ketiadaan. Tuhan yang menciptakan pohon singkong, daunnya bisa kita makan, singkongnya kita makan. Di Bukit Indah, saudara, kalau lama tidak ada daun singkong sama singkong, mereka kelaparan, saudara. Karena itu kalau saya bawa singkong, ya, itu mereka senang sekali. Ya. Saudara berkasih Tuhan, Tuhan bisa berfirman dan kita makan firman. Itu yang pertama. Banyak orang kelaparan rohani sehingga kelaparan jiwanya, kelaparan jasmani. Jangan sampai saudara kelaparan rohani. Firman Tuhan harus penuh, baru mukjizat itu ada. Karena kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, jadilah, maka terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Suatu hari saya di kota Bandung pertama-tama, saudara, saya tidak punya uang spesial. Saya tidak punya makanan hari itu. Dan saya tinggal bersama dengan orang. Saya melakukan pekerjaannya saya sebagai hamba Tuhan. Saya pergi memberitakan Injil dengan jalan kaki. Saya pergi ke rumah-rumah. Saya mengunjungi panti jompo. Saya mendoakan orang-orang hari itu. Dan setelah jam 1 siang saya pulang ke kamar. Dan saya tidak punya makanan apa-apa. Tetapi saya percaya kepada Tuhan Yesus. Hari itu saya berpuasa. Tuhan pasti tolong saya hari ini juga. Dan sudah timbul dalam pikiran saya ayam goreng yang lezat, makanan yang lezat. Tidak punya uang, tapi timbul dalam pikiran saya makanan yang lezat. Saudara kasih Tuhan, itu mukjizat pertama kali saya ada di kota Bandung. Sorenya ada seorang yang mengajak saya ikut ibadah KKR, dan saya ikut. Dan setelah pulang, saudara, saya diajak ke restoran. Dan saya makan makanan yang lezat pertama kali di kota Bandung. Sejak saat itulah saya tidak pernah kekurangan. Karena mukjizat itu
setiap hari kalau ada firman, ada ketaatan, ada Roh Kudus. Kalau kita mengalami keadaan di padang gurun, Roh Kudus tetap bersama kita. Kalau kita mengalami hari yang malam, Roh Kudus tetap bersama dengan kita. Kalau kita mengalami malam yang gelap, Roh Kudus masih bersama dengan kita. Karena itu pakai firman Tuhan. Jangan saudara waktu mengalami kesusahan malah tambah sungut-sungut, tambah tidak ada bersyukur, tambah mencurigai suami. Saudara, ketika suami pulang akhirnya saudara geledah itu dompetnya. Saudara, itu tidak sopan. Suami pulang jangan langsung digeledah dompetnya. Sambut dulu, dikasih minum teh, kan? Kalau nggak ada teh, kopi. Kalau nggak ada kopi ya es cendol, kan? Kalau nggak ada es cendol, air putih, pasti suaminya juga senang karena dilayani istri. Ada istri-istri ini bukan tunduk pada suaminya, tapi tiba-tiba suaminya datang langsung ditanduk, saudara, diseruduk. Jangan, saudara. Ini rahasia untuk suami diberkati ketika istri taat terhadap firman Tuhan. Haleluya. Hai istri-istri, hormatilah suami. Suami-suami, kasihlah istri. Lakukan firman Tuhan, maka mukjizat roti itu ada. Roti harus ada di rumah kita. Kalau dalam bahasa Indonesia, roti itu beras. Nasi harus ada di rumah kita. Dan Tuhan menyediakan. Kita berdoa, ya Bapa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Imani. Tuhan tidak mengizinkan anak-anaknya menderita kelaparan. Kalau Tuhan izinkan, mukjizat itu segera datang. Air diubah jadi anggur. Air pahit diubah menjadi air tawar. Itulah pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan itu ajaib. Karena itu percayalah firman Tuhan. Kalau kita mau menang, tadi saya katakan, darah Yesus mengalahkan iblis. Kuasa Yesus membinasakan iblis. Nama Yesus menghancurkan iblis. Roh Kudus berkuasa. Dan pakai firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Yang kedua, yang dikasih oleh Tuhan, iblis menjumpai Yesus seperti ini. Dia bawa Yesus ke hubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara punya kasih Tuhan, ini namanya ujian spiritualitas, kerohanian. Saudara mencintai Tuhan atau mencintai diri sendiri? Banyak orang mencintai dirinya sendiri dan ingin menjadi yang paling hebat. Memang betul Tuhan menjaga kita, melindungi kita, Tuhan berkemah di sekeliling kita. Tapi saya memberi peringatan kepada anak-anak, selalu bahwa pintu-pintu di rumah di Bukit Indah harus selalu terkunci. Karena apa? Maling, pencuri bisa masuk tiba-tiba kalau pintu-pintu terbuka. Kita jangan mencobai Tuhan. Memang Tuhan menjaga kita, tapi jangan saudara berdiri di tengah jalan raya. Kemudian saudara berpikir tidak akan ada mobil truk yang nabrak. Itu kadang-kadang karena mobil truk itu sopirnya kan tinggi, istilahnya. Dia nggak bisa melihat kalau saudara berdiri di jalan raya. Banyak orang yang ketabrak karena apa? Supir truk tidak bisa melihat motor di sebelah kirinya. Ini ada virus corona menyebar kemana-mana. Jangan saudara mencobai Tuhan. Saya kebal virus corona. Walaupun saudara minum jamu, saudara tidak kebal itu virus corona. Jadi jangan dekat-dekat. Harus jaga jarak. Harus pakai masker. Karena itu saudara mengasih Tuhan, jangan mencobai Tuhan.
Jangan pikir saudara, oh saya itu kekasih Tuhan, berarti saya nggak bisa berdosa lagi. Setiap orang Kristen masih bisa berbuat dosa. Jangan mencobai Tuhan. Melakukan sesuatu yang sepertinya hebat, tapi sebenarnya adalah sesuatu yang melanggar dan mencobai Tuhan. Ada seorang pendeta mungkin merasa begitu. Saya mencontohkan pendeta, ya. Karena itu kejadian. Ada yang pendeta mengatakan, oh kalau saya menyalahgunakan keuangan, pasti Tuhan bela saya. Tidak bisa. Walaupun dia seorang pendeta menyalahgunakan uang negara, pajak seharusnya, tapi tidak membayar, bisa masuk bui sudah. Siapapun yang melanggar hukum, ini kan hukum alam. Orang menjatuhkan diri di tempat yang tinggi itu, jatuh itu tulangnya bisa patah. Tuhan Yesus juga tahu hukum alam, saudara. Ya. Jadi jangan melawan hukum alam, hukum kodrat. Ya. Ini ada kemarin bangga sekali ada seorang pemuda cinta sama saya. Pak, saya lari 140 km di jalan raya. Saya tanya, jalannya lurus enggak? Lurus. Sepi enggak? Sepi. Ya. Jangan coba-coba di jalan rame lari 140. Ini ada juga hamba Tuhan cerita sama saya, Pak, saya dari rumah sampai Cicahem hanya 30 menit. Wih, ngebut. Ini dulu ada hamba Tuhan ya, gelarnya PDP. Saudara tahu PDP? Pendeta pembalap, saudara. Setelah kecelakaan berapa kali baru sadar si PDP ini. Jangan coba-coba. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan di tengah masyarakat. Ini contoh. Kalau sudah punya KTP yang benar, KK yang benar, dengan RT baik, nanti ada pembatasan namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu ada pembagian, ya. Santunan pada masyarakat. Kalau kita terdaftar dengan baik, ikut aturan pemerintah, kita dapat. Jadi saudara, hidup ini jangan tidak tertib, mulai tertib, ya. Ikuti aturan-aturan. Tuhan membela kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Tapi bagian kita adalah tertib. Bagian kita adalah ikuti. Seperti Tuhan Yesus ini. Yesus berkata kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara dikasih Tuhan, pencobaan yang berikutnya saudara. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kemudian Yesus berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Nah ini sudah manusia ya, diangkat, ya, ditinggikan, jadi hebat, jadi kaya, jadi makmur, tapi akhirnya apa? Melawan Tuhan. Karena apa? Asalnya dari iblis. Bukan berarti kita tidak boleh senang, tidak boleh bahagia, tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya perhiasan atau pakai pakaian yang bagus. Boleh. Kita boleh senang, boleh bahagia, dan Tuhan janjikan itu. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita mengikuti suara iblis, di mana uang itu nomor satu, kekayaan menjadi nomor satu, dunia menjadi nomor satu, dan meninggalkan Tuhan. Saudara mengenai Tuhan, tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah sembah Tuhan. Sembah Tuhan, bukan taat kepada si iblis, taat pada Tuhan, mengasihi Tuhan. Sembahlah Tuhan Allahmu, tetap beribadah kepada Tuhan Allahmu apapun yang terjadi. Jadi saudara, rahasia kita menang dalam peperangan rohani, sehingga kemenangan Yesus di atas kayu salib menjadi kemenangan kita, yaitu ketika kita mengikuti suara Tuhan, mengikuti suara Roh Kudus, menggunakan firman Allah, lawan si iblis dengan firman Allah. Bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya tetap bersih? Ikuti firman Tuhan. Sebagai kesimpulannya, saudara kasih Tuhan, Tuhan kita adalah juru selamat yang bangkit. Dia memanggil kita supaya kita mengatasi pencobaan,
supaya kita menjadi pemenang. Kita tidak mudah ditipu oleh dunia ini. Dan bagaimana rahasia kemenangannya? Dia berikan jaminan, yaitu melalui perkataan kita. Hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan hidup. Karena itu gunakan kata-kata kita, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Pakai firman Tuhan, dan saudara pasti hidup, saudara pasti menang. Itulah kemenangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kemenangan, yaitu di dalam firman-Nya. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah berfirman kepada kami. Kami adalah anak-anak Allah. Kami tidak takut akan apapun yang akan terjadi di hari esok, karena Tuhan sudah berpihak kepada kami. Kami ada di pihak Tuhan. Kemenangan yang berjanjikan pasti, karena darah Yesus yang tercurah di Golgota. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama, Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan memerintah bersama Bapa di surga. Dan karena Roh Kudus sudah tempatkan dalam hati kami, dan Engkau meninggalkan bagi kami firman Allah. Ajar kami menggunakan firman Allah menghadapi apapun juga. Bukan perasaan kami, bukan pikiran kami, bukan kekuatan kami, tapi firman Allah yang hidup. Itulah kunci supaya kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan ditaruh dalam loh hati mereka, sebagai hukum, sebagai perintah, sebagai kebenaran, sebagai prinsip hidup yang mereka taati setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Langit dan bumi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Pencipta yang Maha Kuasa, berkuasa atas hidupmu. Dia memberikan kepadamu hari-hari yang baik, mengalahkan yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus meneguhkan imanmu. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan bimbang, jangan bimbang, jangan bimbang. Jangan gentar, Tuhan besertamu. Tuhan memberkatimu seluruh hidupmu, masa depanmu. Apa yang kau makan, minum, dan pakai, Tuhan peliharamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah atasmu. Umat Tuhan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara selamat hari Minggu, dan hadapi hari esok dengan terpercaya. Tuhan beserta dengan kita. Amin.